Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik pagi? Ya. Oke, semua sudah sarapan hari ini? Sudah. Siapa yang belum sarapan?
pertanyaan sehubungan dengan bacaan. 4.7.2 yaitu membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Kompetensi dasar IPA yaitu 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan ciri-ciri makan di lingkungan sekitar. Indikatornya mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Kompetensi 4.5 membuat karya tentang konsep ciri-ciri makanan dalam suatu ekosistem dan indikatornya yaitu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan-bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Di halaman 3 ada teks yang berjudul ekosistem. Siapa yang mau baca? Saya. Oke. Semua perhatikan bukunya. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup yang tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunikasi adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Lingkungan terbagi menjadi dua. Lingkungan hidup dan betul. Kalau lingkungan yang hidup itu bagaimana? Makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Ya, tumbuhan, hewan, dan oke, kalau yang tidak hidup? Batu. Ya, itu semua bagian-bagian dari lingkungan.
bagian dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa teman-teman lihat dan baca. Oke, perhatiannya semua perhatian? Siap. Perhatian? Siap. Oke, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut dengan satuan makhluk hidup tunggal, misalnya seorang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Oke, kalau cuma kakak sendiri ini berarti apa? Individu berarti cuma satu. Oke, yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 500 batang dan tanaman jagung, 100 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, dan 3 batang tanaman. Kalau misalnya cuma Erwin, Raka, sama Agna, berarti ini termasuk apa? Tidak. Iya, termasuk apa? Populasi. Oke. Terus komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai populasi. Misalnya populasi pohon kelapa, populasi pohon mangga, populasi rumput teki, populasi semut, populasi cacing tanah, dan populasi belalang. Oke, lanjut lagi. Yaitu ekosistem yang sudah ada di alam, atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah teman-teman, contoh dari ekosistem alam ini yaitu laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk. Oke. Yang kedua, ekosistem Buatan. Apa contohnya ekosistem alami? Apa tadi? Apa? Ekosistem alami. Laut, sungai, ya padang rumput. Kalau padang pasir itu masuk tidak? Tidak.
tapi dikerjakan secara berkelompok. Nah, Saya sama ini aku. Kamu tuh. Nama itu. Gimana saya sama bukan? oke. Oke. Yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Perempuan. Laki-laki kelompok 1, perempuan kelompok 2. Di lembar kerjanya ini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan satunya itu membaca tadi tes ekosistem yang tadi yang ada di halaman 3, terus dicari pikiran utamanya dan informasi penting. Contohnya, kalau untuk paragraf pertama, pikiran utamanya itu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya yang ada pada kalimat 1. Sedangkan informasi pentingnya yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang hidup yaitu abiotik. Oke, kalian cari pikiran utamanya pada paragraf 2, 3, dan 4. Terus pada kegiatan 2 yang jenis-jenis makanan tadi. Ya, misalnya ayam, apa makanannya? Terus dia masuk di golongan makanan apa? Kayak ini, tumbuhan dan hewan. Terus lalat, makannya nyamuk, berarti dia masuk di golongan makanannya apa? Tumbuhan atau hewan? Semuanya ditulis di lembar kerja. Yang ini nah? Oke, kakak bagikan. Duduk dulu sama kelompoknya. Oh, jangan. Lalat kelompok 1, kelompok 2. Ini kakak lagi nah? Tulisnya masing-masing. Tapi kerjanya kelompok. Tulis namanya. Ya, boleh. Yang tidak dimengerti lagi. Iya, sudah benar itu. Sudah diskusi dalam kelompoknya.
Golongan makanannya Kak. Tumbuh. Makanannya. Perhatikan temannya deh. Golongan makanan hewannya termasuk apa? Gimana hewan? Kalau kucing. Tikus,